Sebentar. Nah, anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya kegiatan pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Oke, Ibu minta tolong Ketua kelas Joseph untuk memimpin ke doa kali ini. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, sudah doa semua? Ya. Masih semangat? Masih. Kalau nggak salah saya bisa praktek ya? Ya. Bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita semakin dalam. Ya, kita memang udah sering menyanyikan lagu kebangsaan, tapi ada baiknya kita menyanyikan kembali. Ya, siapa yang biasa memimpin? Siosi. Oke, Siosi. Lagu apa kita hari ini? 17 Agustus. Bisa sambil berdiri? Bisa. Membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa tetap merdeka. Selama hayat masih digantung pada membela negara kita. Oke, lupa kita udah bahas tentang dokumen penjualan kredit, ya. Di mana dokumen penjualan kredit ada berapa? Oke, ada 5. Yang pertama apa? Nota kontan. Nota debit. Iya, nota debit. Yang kedua, nota kredit. Kwitansi. Ada yang masih ingat kwitansi itu apa? Apa kemarin kwitansi? Apa kemarin? Bukti transaksi. Iya, selain bukti transaksi apa kemarin? Kwitansi. Misalnya si Innova beli barang sama Giovanni, kemudian dia bayar 5 juta. Giovanni keluarkan apa? Kwitansi. Ya kan, dia bayar uang 5 juta kepada Giovanni. Kira-kira itu bukti apa? Bukti pembayaran. Bukti pembayaran atau bukti penerimaan uang. Itu namanya kwitansi. Oke, yang kedua pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan nota kontan dan nota debit? Ada yang bisa? Apa yang dimaksud dengan nota kontan dan nota debit? Nota kontan, nota debit dan nota kredit, bedanya apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Apa? Ada yang masih ingat? Lupa? Lupa? Apa nota debit? Apa kemarin? Nah, apa Novianti? Debit dan nota kredit adalah nota yang dibuat saat terjadi retur barang atau pengembalian barang. Nota debit dibuat oleh pembeli sebagai bukti pengembalian barang, sedangkan nota kredit dibuat oleh penjual karena setuju terjadinya retur barang tersebut. Oke, kita jadi anak-anak, bedanya nota debit, nota kredit, dan nota kontan itu adalah nota debit dan nota kredit seperti pembahasan kita minggu lalu digunakan untuk retur barang. Misalnya tadi si Weber nih kan, Weber beli barang kepada si Glenn Lois, kemudian 5 dus Indomie kata Weber. Saya pesan nih kepada Glenn Lois, ternyata ada barang yang rusak, mau dikembalikan oleh si Weber kepada Glenn Lois. Dia keluarkan bukti apa? Nota debit. Cara membuat dari 5 dokumen itu, ya. Jadi tujuannya saya harapkan setelah kegiatan pembelajaran kali ini kita selesai lakukan, saya berharap bahwa anak 12 BDP 1 itu bisa membuat bukti-bukti pada transaksi penjualan kredit. Oke? Oke, sebelum masuk kegiatan pembelajaran, saya mau kasih satu video. Oke, silakan diperhatikan. Baik.
menggunakan kekurangan kita untuk sebagai motivasi untuk kita mencapai sesuatu yang kita inginkan atau keinginan kita. Oke, good job. Ingin mendapatkan yang dari sosial. Karena dari kekurangan kita itulah yang akan membuat kita menjadi semakin kuat dan tidak pantang menyerah. Iya, good job. Setuju nggak dengan jawaban Kim Jiu dan Xiaoxi? Bahwa kalau misalnya kita punya kekurangan, jangan jadikan itu sebagai kelemahan, tapi jadikan motivasi. Karena di setiap kekurangan itu pasti orang ada kelebihan. Apalagi kalau misalnya nih kita udah sempurna, dari ujung rambut sampai ujung kaki udah sempurna ya. Nah, orang yang tadi itu aja dianya punya kekurangan bisa semangat, kita yang sempurna kenapa harus putus asa? Boleh nggak putus asa? Boleh. Ya. Kalian pernah nggak lihat video kalau yang dia lomba? Pada minggu lalu, ibu pernah menjelaskan ke kalian alur dari penjualan tunai. Ada yang masih ingat kan? Ada nggak ibu bagikan video kalau tentang pembelajaran di mana alur penjualan tunai? Ada yang masih ingat? Ada. Ya, oke. Nah, kali ini sebelum ibu jelaskan bagaimana cara membuat membuat dokumen-dokumen transaksi dalam penjualan kredit, ibu mau kasih dulu apa sih alur dari penjualan kredit itu. Ya, ibu kasih tahu. Soalnya apa? Biasanya kalian nggak tahu. Oh, kredit itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, ini ibu kasih sebuah video pembelajaran di mana itu adalah alur dari penjualan kredit. Oke. Penjualan kredit. Kalau misalnya ada yang belum pernah sama sekali, kan belum pernah sama sekali bikin pembelian kredit? Belum. Jualan kredit juga belum. Jose belum pernah menjual secara kredit, Jose? Belum. Baru kayaknya Jose. Oke. Tadi ya itu dicontohkan biasanya penjualan kredit yang seperti itu alurnya itu adalah misalnya ketika Anda itu belanja nanti misalnya nih kalian udah punya uang sendiri ya, kalian beli apa? Misalnya kalau kredit biasanya HP, selain HP apa? Mobil, rumah, ya itu ini prosesnya ya. Pertama kalian ajukan dulu ya, kalian ajukan dulu, nanti setelah kalian ajukan kredit ya, itu kalian dilakukan survei ya, survei dulu. Siapa yang mensurvei? Bagian sales atau bagian kredit? Iya, bagian kredit. Biasanya pertama alamat rumah kita harus jelas ya. Kemudian yang kedua keuangan kita juga harus jelas. Jangan sampai pendapatan kita lebih kecil daripada barang yang kita kredit. Kenapa seperti itu? Iya, pintar Kim Jiu, takut tidak mampu bayar ya. Nah, itu alasannya. Kemudian setelah itu dilihat, oh setuju nih katanya di ACC nih. Nah, barulah barang itu lalulah dia melakukan perjanjian ya. Setelah melakukan perjanjian, pembayarannya kapan, jatuh temponya kapan, kemudian jumlah yang harus dibayar berapa, itu dilakukan perjanjian. Yang pertama itu ada faktur ya. Kalau kalian belum pernah lihat faktur, ada di bukunya, silakan. Saya hanya menjelaskan secara singkat saja ya. KD-nya silakan dibuka, penjualan kredit ya. Nah, ini faktur, boleh dilihat dari bukunya ya. Faktur atau invoice sama aja ya. Bedanya sama faktur penjualan kredit dan penjualan tunai apa Bu? Dari isinya ya, dari isinya. Isi yang pertama, kalau di penjualan tunai itu dia tidak ada syarat pengiriman atau syarat pembayaran, isi dari fakturnya. Tetapi kalau di penjualan kredit ada isi syarat pembayaran atau syarat pengiriman gitu. Nah, ini syarat pembayaran. Contohnya pembayaran kredit apa kemarin? Masih ada yang ingat? Yang 30 N/30 IOR ya, masih ingat ya? Nah, itulah yang ditulis di dalam faktur penjualan kredit. Kalau misalnya penjualan tunai ada nggak seperti itu? Tidak. Nah, itu yang membedakan ya, bedakan antara faktur penjualan tunai dan faktur penjualan kredit. Ada pertanyaan? Ya. Oke, jelas? Jelas. Selanjutnya yang kedua
bahwa nota debit itu adalah nota atau bukti di mana dia melakukan retur barang. Tahu retur barang? Tahu. Pengembalian barang. Ya, pengembalian barang. Nah, di sini ada kalimat dikirim kembali. Ya, kemudian apa yang dikirim kembali? Barangnya, ya kan? Kemudian alasan dikirim kembali itu apa? Rusak, atau apa lagi? Tidak lengkap, tidak sesuai pesanan, ya kan? Nah, itu contohnya. Ditulis di dalam nota debit. Siapa yang buat tadi nota debit? Pembeli. Ya? Saya tahu. Ada di bukunya semua. Selanjutnya yang terakhir itu adalah nota kredit. Tadi seperti dibahas bahwa nota kredit adalah balasan dari nota kredit. Nah, kalau tadi tulisannya apa? Dikirim kan? Kalau yang di sini diterima. Dia menyetujui bahwa barang itu dilakukan retur. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Kalau sudah jelas, terima kasih. Alhamdulillah. Berarti sudah selesai semua materi yang saya jelaskan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada anak-anak, saya mau kasih sebuah diskusi kelompok. Seperti biasa, kita akan melakukan diskusi kelompok. Ada 2 soal, ya, ada 2 soal. Di sini soalnya itu adalah dia melakukan sebuah transaksi, ya, sebuah transaksi antara PT Rukun Amanah dengan Raden Saleh. Ya, PT Rukun Amanah dengan Raden Saleh. Dia melakukan sebuah transaksi. Kemudian di dalam transaksi tersebut saya minta Anda buat fakturnya. Ya, format faktur sudah saya sediakan. Ya, silakan kalian isi saja. Ya, kemudian selanjutnya yang nomor 2 itu ada kasus ketika dia mengalami kerusakan. Ya, saya minta Anda untuk diskusikan buat nota debit dan nota kreditnya. Bisa? Bisa. Kelompok apa individu? Yang pilih saya atau kalian? Berapa orangnya di kelas ini? 33 dibagi dari kurangin 2 nggak masuk ya? 31. Kalau dalam kelompok berarti satu kelompok ada yang 6. Sudah? Sudah? Oke. Silahkan membaur dengan kelompoknya. Saya kasih waktu 10 detik untuk kalian gabung ke kelompoknya. Seperti biasa, di sebelah kanan saya kelompok 1, di baris yang kedua ini kelompok 2 dan 3, kemudian baris ketiga kelompok 4 dan 5, yang terakhir 6. Sudah bisa? Ayo diangkat. Kelompoknya Jose, nih kelompoknya Jose. Oke, saya ambil. Oke, ini ya. Kelompok 5, kelompoknya Novi. Siapa yang ambil lo? Ayo Nov. Siapa yang ambil? Isma. Oke. Kelompok terakhir, siapa kelompok terakhir? Kelompoknya siapa? Google
Siap semua? Siap. Kabarnya? Kami di sini perwakilan dari kelompok kami, kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Karena yang beralamat di Jalan Pasar-Murin nomor 5 Makassar adalah distributor barang elektronik menerima daftar pesanan dari Anugerah Jaya yang beralamat di Pilkada Saleh nomor 25 Surabaya. Dari pesanan di atas, maka berlaku hingga. Baik, saya akan membacakan jawaban dari faktur nomor 1. Faktur ini dibuat oleh PT Rukun Amanah beralamat Jalan Pasar-Murin nomor 5 Makassar. PT Rukun Amanah menjual kepada Anugerah Jaya. Ada ingin bertanya? Iya, sudah selesai presentasinya. Ada yang bertanya? Nah, ini Glenn Lewis, berdiri Glenn, perwakilan dari kelompok 2. Nah, silakan. Saya ingin bertanya dari kelompok 2. Apakah nota debit dan nota kredit harus dibuat saat terjadi transaksi penjualan kredit? Kami diskusikan dulu ya. Oke, akan didiskusikan dulu. Silakan diskusi. Akan saya jawab dari pertanyaan Glenn Lewis. Menurut kelompok kami, nota debit dan nota kredit harus dibuat saat terjadinya kegiatan penjualan kredit apabila transaksi tersebut dilakukan dalam jumlah yang besar atau mahal harga barangnya. Hal ini karena digunakan sebagai bukti sah. Namun apabila transaksi terjadi dalam toko retail kecil yang dengan jumlah kecil transaksinya, maka tidak perlu dibuat nota debit dan nota kredit. Apakah dapat diterima? Gimana, Glenn? Dapat dipahami. Kelompok lain bagaimana? Jelas? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Dosen. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, anak-anak, tadi sudah dijelaskan ada faktur, ada nota debit dan nota kredit. Oke, kalau dari fakturnya tadi siapa yang buat? Siapa yang buat tadi? Siapa yang buat faktur? Iya, sebagai apa dia di situ? Penjual. Iya, penjual. Kemudian nota debitnya, nota debit siapa yang buat? Kenapa Anugerah Jaya tadi bikin nota debit? Iya, pemasukan barangnya diapakan? Kemudian yang terakhir ada nota debit, nota kredit. Siapa yang buat? Kenapa dia buat tadi? Iya, dia setuju barangnya di. Paham di sini bedanya? Pertanyaan? Jelas? Kalau sudah jelas, kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, kalau sudah berakhir juga sudah pembelajaran kita hari ini ya. Saya mau siapa sukarelawan untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. April, oke, cantik April. Oke, April gimana April? Kesimpulannya April. Untuk kesimpulan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi, kami menyimpulkan bahwa ada 5 dokumen dalam transaksi penjualannya, itu faktur, kwitansi, nota debit, nota fakta, dan surat jalan. Oke, ada lagi? Tidak ada. Ada lagi jawaban lain yang bisa menyimpulkan lagi? Tidak ada. Oke, tepuk tangan. Kita sudah belajar tentang 5 dokumen transaksi penjualan kredit. Ada pertanyaan? Jelas pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah, kalau jelas berarti kita belajarnya hari ini bermanfaat. Ya, oke. Berakhir sudah kegiatan pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran kedepannya, saya minta tolong kalian untuk bisa belajar tentang pencatatan tentang penerimaan kas. Ya, tentang buku kecil bahasanya. Oke, bisa? Bisa. Kemudian untuk soalnya nanti saya bagikan kepada Jose, biar Jose bagikan di grup kalian di Google Form.
5 jempol, boleh 5 jempol? Ini jempol siapa Bu? Ah, saya punya 2, boleh lo tambah 3 jempol? Ada yang bisa? Oh boleh. Happy? Bisa diterima semua kegiatan pembelajaran kita? Bisa. Alhamdulillah ya. Pesan saya untuk kalian sudah kelas 3, jaga kesehatannya ya. Temennya yang sakit, kalau bisa kalian banyak minum air putih, apalagi kalian full day ya kan, dari jam 7 sampai jam 3. Kemudian nanti kalau ada yang ikut ekstra lagi, les lagi sampai malam lagi, les Mandarin dengan doa. Masuk kita akhiri juga dengan doa. Saya minta tolong Yose untuk doa penutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya.